Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, kepada yang telah disucikan, Pinandite Lanang Istri, kepada yang terhormat sesepuh dan bini sepuh umat, serta yang saya banggakan umat Dharma yang berbahagia. Para pemirsa Pelita Dharma dimanapun berada, dalam kesempatan ini saya, Wayan Tantre Awiana, akan menyampaikan pesan Dharma dengan judul Toleransi dalam Kehidupan Sehari-hari. Pertama-tama, marilah kita aturkan puja astungkara kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas karunia beliaulah Ide Sang Yang Widiwasa, kita dapat bertemu walaupun secara virtual dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak lupa juga, marilah kita aturkan puji astuti bakti kita ke hadapan para leluhur, para maharsi, serta para guru yang telah membimbing kita hingga sampai pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu Mas Dharma yang penuh dengan waranugraha, saat ini kita masih dalam situasi pandemi. Kita harus masih mengetahui batasan aktivitas, batasan rutinitas kita belum berjalan seperti normal. Tetapi kita sebagai manusia Hindu juga dikagetkan dengan adanya peristiwa yang baru-baru ini menimpa saudara kita ada di Kalimantan, kemudian di Sulawesi. Di tengah situasi yang genting, kita juga disuguhkan dengan berita dan informasi duka. Namun, sebagai manusia, kita perlu mengedepankan yang namanya rasa kemanusiaan kita. Walaupun dalam keterbatasan, dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, kita tetap membantu sesuai dengan apa yang kita bisa. Dengan dana, pakaian, makanan, atau apapun. Mengacu pada fenomena ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, seperti apa sih konsep ideal tentang kemanusiaan dalam agama Hindu? Kemudian yang kedua, bagaimana sebetulnya tujuan dari manusia dalam agama Hindu? Bapak Ibu Mas Dharma yang penuh dengan waranugraha, salah satu konsep dalam ajaran agama Hindu tidak lain dan tidak bukan adalah Tattwam Asi sebagai dasar pelaksanaan nilai-nilai luhur kemanusiaan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita lihat dulu apa yang menjadi pengertian dari Tattwam Asi. Tattwam Asi berasal dari kata tat, tuam, dan asi. Tat artinya itu, atau tuam artinya adalah, asi adalah engkau. Itu adalah engkau. Maksudnya adalah, itu orang, sesama manusia, makhluk, itu sama dengan kita. Atau disebut juga dengan Brahman, Atman, Aikyam. Bahwa kita, manusia, makhluk hidup, itu adalah bagian dari Brahman. Oleh karena itu, satu kesatuan. Ketika saudara kita merasakan kesengsaraan, kesusahan, tidak pas ketika kita merasa senang, merasa damai, atau bahkan senang. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan kita. Bagaimana dalam kehidupan masyarakat kita mengenal dengan istilah gotong royong, saling membantu. Nah, tentunya ini menjadi dasar perilaku dalam kehidupan kita. Kemudian ada salah satu filosofi yang tidak luntur sampai sekarang,
Itu yaitu tentang segala segilik, seluung-luung sebayan take. Sebagai generasi Hindu, ya, sebagai generasi orang Bali, orang Jawa, ya, orang Indonesia, Nusantara, itu kita perlu pahami dulu dasar apa yang menjadi pola yang perlu kita lakukan sehingga kita tidak keluar dari jalur itu. Nah, untuk itu Tatwam Asi ini adalah menjadi acuan dalam kita menjalankan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kedua, ini adalah mengenai tujuan dari manusia Hindu. Dalam hal ini ada satu konsep yang disebut dengan Catur Purusa Artha. Catur Purusa Artha adalah 4. Purusa itu adalah jiwa, Artha itu adalah kesejahteraan. Artinya, Catur Purusa Artha ini adalah 4 cara untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk dapat menyadarkan bahwa kita ini adalah purusa, kita ini adalah jiwa, bagian dari Brahman. Apa saja bagian-bagiannya? Pertama, ada Dharma, kemudian ada Artha, kemudian ada Kama, dan ada Moksa. Dharma tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki kewajiban dan kita memiliki tanggung jawab. Dharma dalam hal ini adalah kewajiban bisa menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Ada 2 dharmanya, ada dharma agama dan dharma negara. Dalam hal ini kita lihat dharma agamanya. Tatwam Asi adalah dasar dari pelaksanaan kita dalam mengimplementasikan apa yang dimaksud dengan dharma agama. Kemudian ada dharma negara. Sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya perbedaan. Ya, sekalipun kita berbeda suku, berbeda budaya, tetapi kita sama-sama warga negara Indonesia. Kemudian ada Artha. Artha ini adalah bagaimana kita bisa hidup sederhana. Ya, kita tahu bahwa dalam masa-masa pandemi seperti ini kita mengkungkung, kita mengendalikan betul-betul tidak hanya diri kita, tetapi melalui himbauan pemerintah kita diajak untuk berperilaku sederhana, pola hidup kita sederhana, kita tidak bepergian, kita tidak jalan-jalan kemana-mana, tetapi kita berusaha untuk menjaga bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan ini hari demi hari dengan persediaan yang kita miliki. Itu kuncinya. Kemudian ada yang namanya Kama, keinginan. Batasan dari keinginan kita itu perlu diketahui, sangat dipengaruhi oleh bagaimana kesejahteraan yang kita miliki. Semakin besar kesejahteraan yang dimiliki oleh seseorang, maka keinginannya juga akan semakin besar. Ukuran baju, ukuran sepatu masing-masing orang itu berbeda. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyamakan, tidak bisa mengukur diri kita dengan orang lain. Nah, ini yang menjadi penting juga. Dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita perlu memberate. Dalam istilah ini kita mengendalikan diri. Ada yang harus kita dahulukan, mana yang penting, mana yang tidak. Di situ kita memainkan yang namanya logika. Kemudian ada yang namanya moksa. Dalam hal ini, moksa itu berarti adalah kemerdekaan, bebas. Ketika dharma, kewajiban kita lakukan, lalu kita memiliki kesejahteraan dari apa yang kita lakukan, kita mengelola dengan memenuhi kebutuhan hidup kita secukupnya, lalu disitulah kita mencapai apa yang disebut dengan moksa. Moksa artam jagat hita yaca iti dharma. Moksalah kita, bebaslah kita ketika kita bisa memenuhi kebutuhan kita, sejahtera, cukup. Itu yang dibutuhkan oleh manusia dalam masa sekarang, dahulu juga demikian. Oleh karena itu, yang akan datang, kita sebagai manusia Hindu, generasi muda yang lebih cerdas, ya, dengan teknologi yang begitu luar biasa, mari kita lakukan hal-hal kewajiban kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi, situasi, dan keadaan. Jadi kita tidak memaksakan. Nah, berkaitan dengan hal ini, ya, ada salah satu sloka, yaitu dari Yajurveda,
Adhyaya 10 sloka 6 menegaskan bahwa berbuat baiklah engkau kepada orang lain seperti mana engkau menginginkan hal itu. Oleh karena itu, karena kita adalah bagian dari mereka juga, bagian dari Atman, Brahman itu adalah sama, maka kita hendaknya menjalin persahabatan kepada semua makhluk. Nah, dari penegasan sloka tersebut bahwa jelas dalam ajaran Weda kita diberikan pedoman dalam menapaki kehidupan dalam situasi apapun. Oleh karena itu, kita memiliki serada keyakinan yang kuat terhadap ide Sang Hyang Widi, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan hasil yang kita dapatkan atau karma pala. Kemudian kita juga tidak melepaskan yang namanya perilaku-perilaku dalam kehidupan kita yang berkaitan. Kalau kita tidak menjalin kehidupan, menjalin kerjasama yang baik dengan sesama manusia, kita tidak bisa hidup. Karena kita makhluk sosial. Dalam situasi ini, kita perlu juga membatasi. Kalau tidak penting-penting sekali untuk kita bertemu, untuk kita bertegur sapa, ya silakan lakukan sesuai yang menjadi batasan-batasan kita. Bapak Ibu Mas Dharma yang penuh dengan bakti, mari dengan adanya ajaran Tattwam Asi ini sebagai dasar kita membangun persaudaraan kepada sesama, kepada semua makhluk. Kita tegaskan sekali lagi bahwa kita sebagai makhluk yang memiliki manah, yang memiliki wiweka, mempertimbangkan mana yang baik, mana yang tidak. Mari kita bersama-sama peduli dengan diri dan peduli dengan orang lain. Di masa pandemi ini, satu hal yang menjadi kunci keberhasilan hidup kita adalah kepedulian. Ketika kita peduli dengan diri kita, maka kita akan peduli dengan orang lain. Sehingga ketika kita bisa dapat menjalankan hal ini dengan baik, Awignamastu, Astungkara, Tat Astu Swaha, kita menjadi manusia yang terselamatkan dari masa-masa seperti ini. Oleh karena itu, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.